Negara agraris itu Vietnam, bukan Indonesia. Kamu setuju nggak kalau aku bilang gitu? Lah gimana enggak loh? Bulan Maret 2024 aja, kita itu impor beras 921% lebih. Ya gue paham, ini maksudnya baik, biar makanan itu nggak kebuang-buang. Warga RI diminta stop boros makanan agar tak impor beras lagi. Ketahanan pangan kian rapuh, Indonesia berpotensi menjadi importir beras terbesar di dunia. Masa iya sih? Padahal Indonesia kan katanya negara agraris, di mana penduduknya mayoritas bertani. Kok bisa-bisanya akan jadi pengimpor beras terbesar di dunia? Saya tak percaya. Tetapi di sisi lain justru pertanian kita kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial lagi dan lagi pejabat kita kalau membuat statement ini kadang-kadang lucu juga ya. Warga Indonesia dihimbau untuk tidak boros makanan supaya tidak impor beras lagi. Perkataan ini sebenarnya ada benarnya, namun di sisi lain ada salahnya. Harusnya untuk bapak-bapak para pejabat yang bertugas di ketahanan pangan harusnya mencari solusi akar permasalahannya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang dimana mayoritas penduduknya hidup di dalam pertanian. Lantas, kenapa pertanian kita tidak maju seperti negara Asia Tenggara lainnya? Bahkan pertanian kita tertinggal jauh dari Thailand, dari Vietnam. Hal ini memang sangat menyakitkan, tapi itulah fakta dan kenyataannya. Reaksi netizen juga begitu sangat heboh di media sosial ketika ada statement warga dihimbau untuk tidak boros makanan supaya Indonesia tidak impor beras lagi. Namun di sisi lain ketahanan pangan Indonesia kian rapuh. Mungkin karena dampak anak-anak muda sekarang tidak mau bertani. Bagaimana mau bertani kalau hasil pertanian kadang-kadang hasilnya tidak menentu? Sudah bekerja keras, panas-panasan mencangkul, tapi waktu masa panen kadang-kadang yang bikin kesal di negara kita, ketika hasil pertanian kita jual, harganya kadang-kadang tidak sesuai harapan. Ditambah lagi pupuk mahal, pupuk sulit. Itu yang dialami oleh petani yang ada di desa-desa. Namun yang membuat saya kesal lagi, kadang-kadang pemerintah juga tidak memberikan solusi yang terbaik buat para petani-petani kecil yang ada di pelosok desa. Minimal pupuk dipermudah dan pupuk harganya diturunkan. Menjadi seorang petani di pelosok desa itu kadang-kadang memang ya tidak sesuai harapan sahabatku semua. Saya saja sampai merantau, padahal saya ini adalah warga yang hidup di pelosok desa. Namun saya sudah merasakan menjadi petani yang ada di pelosok desa itu seperti apa. Kadang-kadang kalau kita tanam terong, biasanya kalau belum musim panen harganya mahal, tetapi ketika musim panen harganya jatuh. Hal ini yang memang sangat disayangkan dan selalu menjadi problem petani yang ada di negara kita, terutama di pelosok desa. Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya, bagaimana keluhan netizen ketika melihat ketahanan pangan yang ada di Indonesia kian semakin tak menentu.
Negara agraris itu Vietnam, bukan Indonesia. Kamu setuju nggak kalau aku bilang gitu? Lah gimana enggak loh? Bulan Maret 2024 aja, kita itu impor beras 921% lebih banyak dari bulan Maret tahun sebelumnya loh. Aku sendiri nggak tahu ya, tahun sebelumnya impor berapa, itu aku nggak tahu. Tapi kalau Maret tahun ini loh, data yang aku dapat, kita itu impor beras dari Vietnam sampai 286.000 ton. Itu baru Vietnam loh ya, belum Thailand, belum impor dari India juga. Maka dari itu, kalau mata pelajaran IPS kelas 4 SD dulu, Bu Guru mengajarkan Indonesia adalah negara agraris. Itu bullshit. Selain murid Bu Guru itu nggak ada yang jadi petani. Impor beras kita ini gila-gilaan. Impor aja segitu kok mau bilang negara agraris. Agraris dari mana? Ya gue paham, ini maksudnya baik, biar makanan itu nggak kebuang-buang. Cuma kalau dikaitkan dengan impor, ini kok seolah-olah impor itu salahnya di masyarakat. Lu ngapain aja pemerintah, gaji lu gede-gede, makan enak. Ngurus ini aja nggak bisa, pakai nyalah-nyalahin rakyat. Rakyat itu udah susah, pajak udah di mana-mana sekarang makin naik. Sampai ke tiket konser juga kena cukai, apalagi sekarang makanan lagi suruh hemat-hemat. Warga RI diminta stop boros makanan agar tak impor beras lagi. Dari Detik Finance, diupload sama meme.komik.id. Gini nih, negara yang pemerintahnya apa baik nyalain masyarakat. Gue harus akuin sih emang masyarakat banyak ngelakuin kesalahan. Tapi masalahnya masyarakat kesulitan gara-gara siapa? Gara-gara koruptor. Coba imagine koruptor itu dilibas. Betul, Mas. Undang-undang perihal perampasan aset diberlakukan. Coba pikir, kan bisa tuh buat ngesubsidi pertanian, kan bisa tuh buat ngesubsidi petani biar kagak usah impor lagi. Lah kita kekurangan gara-gara apa? Petani aja susah sekarang, siapa yang mau jadi petani? Gue yakin nih, kayaknya nih bapak ini kan yang di kampus, gue yakin bapak ini kalau disuruh jadi petani juga ogah. Ya lu bayangin aja sebulan cuma 700.000, lu makan Betul, apa? Mas. Makan beras tiap hari. Petani itu susah. Hah? Kagak ada lauk, pakai garam, pakai kecap. Hah? Please lah. Kalau seandainya emang lo ngerasa masyarakat itu misalkan boros atau misalkan kurang cerdas, coba lo ngaca dulu deh. Pemerintahan lo tuh kayak gimana? Bilangin ke Pak Jokowi, bilangin ke Pak Prabowo sekarang yang pengen jadi presiden, bilangin. Jangan cuma bisa nyalain masyarakat doang. Masyarakat tuh, jujur ya, masyarakat tuh sekarang berusaha sendiri, pajak tetap nggak ditarikin. Pajak resto, pajak ini, pajak itu, pajak motor. Lah, korupsi mah tetap jalan. Masyarakat dapat apa? Dapat jalan. Nah, emang semua jalan bisa dipakai? Hah? Emang semua jalan bisa dinikmatin? Hah? Kan kagak. Betul, Mas. Jadi please lah ya, kalau mau ngomong kayak gini tuh dipikir gitu pakai otak. Otaknya jangan digadein ke kredivo gitu, atau digadein jadi apa gitu. Jangan ya, dipakai, dipasang gitu ya. Kita bilang kita tidak boleh makan nasi terlalu boros demi stop impor beras. Makan laron aja ya bisa gantiin beras. Nah, berita ini datang dari Sekretaris Utama Bappenas Sarwo Edi. Beliau menjelaskan bahwa pihaknya menginisiasi kampanye ini lantaran jumlah pemborosan pangan di Indonesia sangat besar. Dari Badan Pusat Statistik saja menyebut bahwa 30 pangan di Indonesia terbuang sia-sia. Dan kebutuhan beras sendiri di Indonesia saat ini mencapai 2,6 juta ton per bulan. Jika masyarakat saja dapat menghemat 20%-nya, berarti rakyat Indonesia mampu menghemat beras sebanyak 60 juta ton. Nah, jumlah tersebut dapat memberikan makan kepada 60-80 juta orang yang kurang beruntung. Memang sih alasan pemerintah itu bagus, tapi kalau neken-neken kesannya gimana gitu ya? Bagaimana pendapat kamu? Badan Pangan Nasional meminta warga untuk tidak boros makan sehingga mengurangi impor beras. Agak lain ya para pejabat-pejabat kita ini. Bayangkan kita yang kerja capek-capek, banting tulang kemudian beli beras. Kita disuruh untuk tidak boros makan. Ini adalah menurut saya solusi yang paling bodoh. Ini nih hasil dari pejabat bukan karena prestasinya, tetapi hasil karena dia naik jabatan. Mungkin saja karena ada relasi, ada kenalan. Maksud saya di sini kalau Anda tidak bisa untuk mencari solusi, masih mending Anda letakkan jabatan Anda. Karena solusi Anda ini tidak berfaedah sama sekali. Bayangkan, kita masyarakat yang kemudian setiap hari makin bertambah, kemudian disuruh untuk irit beras. Bagaimana konsep pikirnya, Pak? Anda digaji untuk mencari solusi, dan solusinya seperti ini.
ya masih mending Anda undurkan diri saja. Memang agak lain ya pemerintah kita kalau memberikan statement, atau ini jangan-jangan mencari alasan ya, tidak dapat solusi, akhirnya alasannya seperti itu. Kalau dari segi pandangan saya, bukan seperti itu solusinya. Perhatikan pertanian yang ada di pelosok desa. Pupuknya dipermudah, jangan dipersulit. Harga pupuk kalau bisa diturunkan. Harga pupuk mahal, kalau panen kadang-kadang tidak untung, balik modal saja itu sudah alhamdulillah. Itulah yang dirasakan oleh petani-petani kecil yang ada di desa. Bagaimana mau jadi petani kalau hasilnya tidak menentu? Saya saja ini loh sampai merantau ya gara-gara seperti itu. Bertani di kampung, di pelosok desa itu memang hasilnya tidak menentu. Belum lagi pupuk mahal. Apakah pemerintah tidak tahu ya kalau saat ini pupuk mahal, pupuk sulit? Ya mudah-mudahan pemerintah tahu dan tidak harus sering menyalahkan rakyatnya. Pejabat itu digaji rakyat. Harusnya bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sesuai untuk kemajuan visi misi negara kita, katanya kan mau menjadi negara emas di tahun 2045. Masa iya kita menuju emas 2045 ujung-ujungnya nanti takut jadi tidak menuju emas, bahkan bisa cemas. Oke teman-teman, di sini saya juga ingin mereaksi salah satu video. Ketahanan pangan Indonesia kian merapuh dan akan menjadi salah satu negara dengan pengimpor beras terbesar di dunia. Masa iya sih? Jangan sampai ini terjadi dan mudah-mudahan pemerintah memberikan solusi terbaik buat para petani agar menghasilkan tanaman yang kiranya bisa untuk pangan seluruh Indonesia. Amin ya robbal alamin. Gua akan ngomongin di depan. Penjelasan video ini akan panjang dan gua harap kalau lu mau komen, pastiin udah nonton video ini sampai habis. Oke? Siap mas. Ada berita baru dari Tempo. Hari ini rilis. Ini dari Tempo ya? Berita mengenai pangan Indonesia kian kritis dan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan importir atau pengimportir beras terbesar di dunia. Lu tahu kan, kita mendapat gelar negara agraris di mana sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Betul. Tapi tantangannya sekarang adalah kita diancam oleh pangan kita diancam oleh perubahan iklim dan penurunan produksi beras. Lu nggak salah dengar, penurunan produksi beras. Dan kemarin juga ada orang yang bilang tuh, lu nyinyirin pemerintah mulu bang, lu ngomentarin pemerintah mulu bang, gue jelasin, gue objektif sama pemerintah. Kalau emang kebijakannya bagus, gue dukung. Kayak gue dukung program makanan bergizi gratis, lu bisa dengerin di podcast gue, Siniar gue, lu bisa dengerin tuh. Anggaran makan gratis 71 triliun. Nah, sekarang kebijakannya kan lagi banyak pertanyaan nih. Tugas kita sebagai masyarakat adalah memantau. Kalau kebijakannya bagus, kita dukung. Kalau kebijakannya bisa membuat masyarakat di posisi yang sulit, kita pertanyakan. Kayak sekarang, kebutuhan pangan nih, ketahanan pangan lagi menurun nih. Otomatis, ketika kebutuhan atau ketahanan pangan lagi turun, dan kita harus impor beras, maka percayalah, harga-harga kebutuhan pangan juga akan naik. Betul. Siapa yang dirugikan? Elu juga yang bakal dirugikan. Elu juga akan kena dampaknya nih. Lu yang muji-muji pemerintah tanpa cari tahu datanya dulu, tanpa berpikir kebenarannya dulu, juga bakal ngerasain. Emang lu nggak ngerasa sekarang harga kebutuhan makin tinggi? Lu kalau yang orang kaya sih oke lah, lu duitnya Betul. banyak, lu bisa menghasilkan uang dengan banyak, tapi asal lu tahu aja, kelas menengah sudah mulai menipis. Untuk kelas yang bawah udah mulai meningkat. Lu bayangin kelas menengahnya udah mulai pada hilang nih, berkurang nih. Dan sekarang tambah lagi tuh ketahanan pangan kita lagi rendah-rendahnya. Berpotensi negara Indonesia yang besar berpotensi jadi importir beras terbesar di dunia, lu bayangin aja. Dan ini juga nyambung ke video gue yang kemarin soal ajakan dari Badan Pangan Nasional yang bilang, tolong masyarakat dong jangan banyak kurangi konsumsi beras biar kita nggak impor. Oke, kita juga Indonesia punya masalah
mubazir makanan terbesar, tapi melarang masyarakat untuk nggak makan yang banyak itu juga wadididau kan. Solusinya adalah, ya kalau emang produksinya kurang, ya ditingkatin dong. Caranya gimana? Ya maksudnya masyarakat mesti mikirin. Kan kita udah masyarakat, udah sibuk nih, udah pusing dengan urusan dunia masing-masing. Udah sibuk dengan mikirin gimana ngelanjutin esok mau makan apa. Gimana caranya juga mesti nabung yang bener gimana. Terus mesti mikirin dan nyari solusi juga dan jalanin solusi juga. Masyarakat nggak digaji loh untuk ngasih solusi dan ide. Sip, Mas. Lo digaji nggak kalau lo ngasih ide ke atas, terus lo ngejalanin, lo digaji nggak, gue tanya. Soal ketahanan pangan ini mengganggu gue, karena gue nggak tahu lo mikir sampai sini apa enggak ya. Kalau harga pangannya naik, maka harga makan olahannya juga Betul. naik. Harga warteg aja nih, 10.000 itu udah nggak bisa dapet banyak menu. Atau bahkan variasi menu kayak dulu. Dan lu bayangin dengan pendapatan Indonesia per kapitanya berapa, per orangnya berapa. Kalau harga pangan makin tinggi dan penghasilan juga nggak meningkat, kasarannya nggak meningkat atau bertambah, tapi harga pangannya tinggi, maka harga makanan yang bisa dikonsumsi akan menurun juga. Dan lagi-lagi, kalau lu mengkonsumsi makanan yang nggak bisa banyak karena emang harga makanannya tinggi, yang rugi adalah lu. Kalau lu udah berkeluarga dan istri lu lagi hamil, istri lu nggak bisa mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang cukup karena harga pangannya tinggi, yang kena dampaknya siapa? Istri lu dan anak lu. Maka anak lu berpeluang besar untuk apa? Stunting. Tahu kan ejaannya? S-T-U-N-T-I-N-G. Dan menurut gue ini juga masalah yang serius. Lo tahu nggak? Lo tahu kan berita di IKN yang bilang kemarin pemerintah ngatur nih di IKN bisa bikin keran air yang bisa diminum langsung. Artinya apa? Itu juga bisa dibuat kan? Berarti untuk masalah lain yang sekiranya kayaknya masalah ini gimana cara menyelesaikannya ya? Masih diangan-angan menyelesaikannya ya? Berarti sebenarnya bisa kan? Kalau bikin air yang bisa diminum langsung dari keran aja pemerintah bisa, berarti untuk hal yang di bawah itu tentu bisa dong. Iya kan? Bener kan? Gak apa-apa juga sih kalau lo masih menyangkal, kalau lo bilang gue suka ngatain pemerintah, ngatain kebijakan lah. Tapi gue percaya lo juga akan ngerasain dampaknya cepat Betul, Mas. atau lambat. Kita sebagai masyarakat harus ngingetin pemerintah. Kita harus ngingetin pemerintah. Ngingetin tugasnya apa? Ngingetin demokrasi itu ada di tangan rakyat. Tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, kepada elu. Kepada elu, harusnya tuh mereka bekerja baik dan melayani elu masyarakat karena mereka digaji oleh elu. Dari penghasilan lu mereka dibayar tuh. Oke. Nah, kalau lu udah dengerin sampai habis, sampai di video yang ini, lu boleh komen. Lu boleh kata-katain gua kayak bebas lah. Tapi gua harap lu atau gua seenggaknya tuh kita nggak kena dampak lah dari sesuatu yang sebenarnya nggak perlu terjadi sama kita. Jangan sampai gue bilang, tuh kan udah gue bilangin, lu nggak percaya sih, susah banget tuh diajak mikir. Dan ini berita resmi dari media. Dan pada faktanya memang kenyataannya seperti itu. Di kampung saya, ini di kampung saya ya, saya akan ngomongin di kampung saya. Biasanya panen 2 kali, 3 kali. Tapi karena perubahan cuaca, panen pun jadi 1 kali. Dan saat ini sudah tidak ada hujan lagi. Dan kebun-kebun juga kering, sawah-sawah kering. Sebenarnya ada cara lain, tapi juga butuh biaya yang begitu mahal. Dengan cara mencari sumber mata air untuk penanaman. Tetapi itu modalnya juga banyak. Banyak faktor yang mempengaruhi produksi pangan yang ada di negara kita ini menurun. Dari mulai faktor cuaca, kemudian dari susahnya pupuk ya,
Jadi pupuk ini juga menjadi salah satu faktor ya, sebab di daerah saya rame warga yang mengeluhkan masalah tentang pupuk pertanian agak sulit, harganya juga cukup lumayan mahal. Harapan saya pemerintah juga lebih serius menangani hal terkait pangan. Majunya sebuah negara kalau negaranya kaya dengan hasil pertaniannya. Video ini bukan bertujuan untuk menjelek-jelekkan pemerintah ya, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus mengingatkan pemerintah supaya lebih kerja keras lagi menangani kasus-kasus seperti ini dan harap-harap dipandang serius. Oke, cukup sekian berita viral hari ini. Untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Jangan ada yang berkomentar, solusimu apa? Solusimu nyinyir. Ini bukan nyinyir, tapi ini mengingatkan.